tentang globalisasi. Globalisasi ini terjadi pada setiap orang di usia berapapun, termasuk usia kalian. Kalian akan terpengaruh dengan dampak dari globalisasi ini. Jadi globalisasi itu adalah interaksi antar manusia, macam-macam interaksi manusianya, mulai komunikasi. Kalian mungkin punya rekan kalian di medsos yang jauh dari kalian, bahkan berada di luar negeri. Kalian bisa chatting bersama-sama dia yang kalian tidak tahu secara fisik, kalian tidak kenal secara fisik, tapi kalian bisa berkomunikasi seolah-olah mereka ada di dekat kalian. Itu salah satu namanya globalisasi. Nah, kedua adalah bagaimana cara menghadapi globalisasi. Ini yang sangat penting untuk kalian ketahui. Kenapa? Karena kalau kita tidak tahu bagaimana cara menghadapi globalisasi, maka kita akan kalah. Globalisasi yang sesungguhnya itu adalah persaingan, pertempuran. Kalau dulu persaingannya itu adalah dengan senjata. Zaman 45 dulu kakek kalian, ayah kalian, nenek kalian berperang itu dengan senjata. Jadi menggunakan senjata tembak-tembakan, ada bom. Tapi zaman sekarang pertempuran dan persaingan itu, globalisasi itu bukan dengan senjata, tapi dengan kecerdasan dan kepintaran kalian, maka kalian akan bisa memenangkan pertempuran itu. Karena kalau tidak, maka kita akan jadi penonton di negara atau di kota kita sendiri. Namun apa bisa kita memenangkan pertempuran itu? Bisa, anakku. Kalian tidak usah takut. Kalian ngomong, mana mungkin saya bisa bersaing dengan anak-anak di negara lain, di Amerika, di Inggris, mana mungkin? Bisa, anakku. Kalau kalian mau, kalian pasti bisa. Caranya bagaimana? Ini yang sering kita lupa. Jadi bukan hanya kalian bisa, oh nilaiku bagus-bagus, tapi kemudian kalian tidak mau mengenal orang lain karena kalian merasa diri kalian sudah pintar, kalian tidak mau berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ini salah satu penghambat kalian untuk kalian bisa bersaing. Kita harus bisa baik dengan siapapun saja. Kita harus bisa berkomunikasi dengan siapapun saja. Karena dari komunikasi itu, maka akan melahirkan kecerdasan emosional kalian. Kecerdasan emosional kalian itu sangat penting bagi kemajuan kalian. Jadi, oh ya, anak ini kalau ngomong keras, oh ya, cara saya supaya saya bisa komunikasi dengan temanmu yang ini, maka saya harus melakukan ini. Jadi dengan berkomunikasi, maka kita akan memahami bagaimana saya bisa menjelaskan apa yang saya inginkan. Misalkan saya sudah membuat sesuatu kajian, atau misalkan, oh ya, saya menemukan ini loh. Misalkan, oh ada motor, tapi motor ini bisa nyetir sendiri. Jadi nggak harus, tapi gimana jelaskan ke orang? Nah, ini kalian perlu belajar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah seringkali kita melupakan bahwa ya, saya pintar semuanya, tapi kita lupa bahwa kita tidak disiplin. Disiplin itu tidak hanya kita datang sekolah tepat waktu. Kita tidak hanya belajar dengan tertib. Tapi disiplin itu contohnya misalkan. Kenapa? Karena ini sangat penting untuk kita bisa berproses atau
hanya datang tepat waktu, bukan hanya kemudian bukan, tapi bagaimana kemudian seluruh proses itu, termasuk tadi name tag kita, nama apa namanya? Ini apa namanya? Itu name tag ya? Apa namanya? Ya, nama dada. Apakah itu sudah ada? Kemudian apakah sepatu kita sudah terkancing dengan rapi? Nah, itu salah satu. Kenapa? Ini menjadi penting. Itu akan berpengaruh terhadap kalian nanti saat kalian bekerja. Apalagi kalau itu membutuhkan konsentrasi atau disiplin yang sangat ketat. Contohnya misalkan, kalian bekerja di suatu atau kalian mencoba suatu penelitian masalah nuklir misalkan, atau suatu saat kalian mencoba berkarya di bidang yang sangat membutuhkan penelitian. Contohnya misalkan masalah teknologi informasi. Kalau kita salah sedikit saja, maka outputnya, hasilnya akan sangat berbeda. Kalian boleh cek. Ibu bukan programmer ya, tapi ibu senang di bidang IT. Nah, saat membuat sistem aplikasi, ibu menjadi salah satu yang mendesain proses ini seperti apa. Nah, kemudian sudah itu programmer membuat di dalam bahasa yang nanti akan menjadi aplikasi. Tapi ternyata dia ngantuk, mau ngetik A jadi B, hasilnya belum kok gini. Oh iya Bu, salah. Setelah dicek ternyata ada salah ketik sedikit. Nah, itu yang ibu katakan, kita harus disiplin. Semuanya kalian bisa, tinggal kalian mau atau tidak. Anak-anakku yang di sana, tidak ada persaingan kalian, bukan dengan anak SMP 1 dengan anak SMP 61. Persaingan kalian adalah nanti kedepannya adalah dengan anak-anak di seluruh dunia dengan globalisasi ini. Tidak ada alasan lagi kalian ngomong bisakah saya? Tidak ada. Kalian pasti bisa asal kalian mau. Tinggal kalian mau atau tidak. Kalau kalian mau, anakku, ya kalau kita nggak dulu ya, zaman dulu kita nggak punya telepon, kita nggak bisa komunikasi, tiba-tiba jembatan yang biasanya kita lewati, tiba-tiba jembatan itu putus atau jembatan itu rusak, sehingga kita tidak bisa saling menyeberang. Ini yang terjadi di pandemi ini. Ibaratnya seperti itu. Nah, karena itu tidak apa-apa. Memang kita harus membiasakan diri. Kita harus membiasakan diri dengan kondisi-kondisi yang kadang-kadang datangnya tidak terduga. Contohnya pandemi ini, datangnya nggak ada yang ngira. Tiba-tiba orang tidak boleh berhubungan, tiba-tiba orang tidak boleh berkomunikasi, tiba-tiba orang tidak suka untuk belanja, tiba-tiba orang sulit untuk berdagang karena semua orang takut pada setiap orang. Nah, karena itulah aku, kalian tidak usah ragu. Saat ada masalah ini, terima ini. Bahwa ini pemberian Tuhan yang kita tidak bisa menghindarinya. Terima itu. Nah, kemudian caranya manfaatkanlah waktu yang baik. Contohnya misalkan kita mau berkomunikasi, bisanya lewat telepon atau lewat itu hanya 1 minggu sekali, ya apa-apa. Tapi di waktu luang itu mari kita manfaatkan yang baik. Mari kita gunakan waktu itu yang baik. Dulu kalau ibu, karena ibu tidak bisa, tadi yang ibu katakan ibu tidak bisa matematika, akhirnya ibu selalu memberi waktu. Saat Sabtu teman-temannya ibu bermain, ibu belajar. Ibu kerjakan soal itu sampai habis, sampai buku itu habis. Kadang-kadang ibu nyari buku yang lain karena dulu waktu itu tidak ada internet, nah
Jadi ibu harus cari buku, ibu kerjakan semuanya. Nanti ibu yang nggak bisa, ibu kasih tanda, ibu tanyakan kalau sudah ketemu. Begitu. Nah itu kita bisa manfaatkan waktu kita untuk belajar. Mungkin kita tidak bisa berkomunikasi, tapi dengan belajar kita menambah sesuatu yang mungkin sebelumnya kita tidak tahu. Saya baru tahu setelah, oh ternyata kecepatan itu turunan pertama dari itu baru sekian tahun saya belajar itu karena seperti itu. Oh ternyata kecepatan itu turunan pertama, terus kemudian kecepatan terus baru tahu itu. Jadi anggap saja bahwa ini Tuhan memberikan cobaan ini anugerah untuk kita, karena kita tidak bisa menghindarinya. Ini memang Tuhan turunkan untuk kita. Mungkin tujuannya Tuhan untuk kita semua introspeksi dan kita bisa belajar. Mengerti ya saya? Jadi setiap ada masalah, anakku, jangan dianggap itu semua akan segala-galanya. Jangan dianggap bahwa kalau misalkan kita tiba-tiba kehilangan sesuatu itu akan segala-galanya, tidak. Ya, jadi itu anak-anakku ya. Jadi kalian juga bisa. Kalian juga bisa. Jadi yang paling pertama, kalian tidak boleh bahwa yang dari luar belum tentu benar. Yang dari luar belum tentu indah. Ya. Jadi karena itu kalian harus percaya pada orang tua dan gurumu. Jangan lebih percaya dengan orang luar. Salah kalian nanti. Mengerti ya sayang ya? Jadi anak-anakku, di era global ini justru kekuatannya adalah di kita, bukan di mereka. Kita gunakan kekuatan yang kita miliki ini untuk kita bisa bersaing dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bukan kita menghambat sama mereka. Kalau kita nggak bisa ciptakan handphone, ayo kita buat. Tahu nggak? Ada anak usia 9 tahun yang bisa merobos Pentagon. Artinya apa? Bisa. Gak ada alasan nggak bisa. Oh aku kan masih SMP. Enggak lah. Memangnya kalian SMP nggak bisa apa-apa? Bisa. Asal kalian mau. Ya aku ya. Semuanya ya. Ya mari para kepala sekolah kita dorong anak-anak kita. Mereka harus berani. Kalau mereka memang membutuhkan sesuatu, coba komunikasi dengan kepala dinas pendidikan, dengan kepala sekolah. Nah kemudian kita bersama-sama. Memang mungkin anak kita ada yang mestinya belum kelas 9, tapi dia sudah bisa kelas 9, atau mestinya dia sekarang ini sudah mahasiswa. Nah itu tolong diwadahi. Jangan paksakan mereka mengikuti kita kalau mereka lebih mampu dari kita. Jadi mereka harus dikasih ruang supaya mereka bergerak terus prestasinya. Karena mereka lah yang nanti akan mengangkat apa-apa yang kita berikan kepada mereka. Jadi mereka lah yang nanti akan merobos dinding-dinding, batas-batasan itu. Mereka bisa berprestasi, kemudian dunia menghargai. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Sekali lagi kalau nggak ada, terima kasih. Kalau nggak ada, terima kasih sekali lagi. Dan ayo kita bekerja keras, disiplin, jangan lupa. Meskipun kita tetap sudah masuk sekolah, tapi kita tetap harus disiplin dengan 3M. Jaga jarak, cuci tangan, dan gunakan masker. Harus, supaya tidak kemudian kita kembali ke awal. Kita harus terus jalan terus, maju terus. Tidak boleh mundur. Kalau kita kemudian ada masalah, segera lapor. Jadi jangan ditunda. Tidak ada yang memalukan karena sakit ini.
penyakit. Saya mohon para guru bisa membawa properti, kalau juga anak-anak, properti untuk makan sendiri-sendiri. Tidak boleh makannya bergabung, tidak boleh berkelompok, supaya kita bisa mencegah penularannya. Itu saya kira. Terima kasih semuanya. Selamat bertugas para guru, para kepala sekolah. Kita coba lebih awal supaya nanti Januari saat kita harus masuk, kita tahu kekurangan dan kekurangannya. Tolong kalau ada yang kurang segera laporkan ke kami supaya kita bisa sempurnakan. Terima kasih dan terima kasih untuk anak-anakku semuanya. Selamat belajar. Kalau kita mau dipercaya orang, maka kita harus bisa membuat orang lain itu percaya. Contohnya misalkan tadi dikatakan kalian harus disiplin. Jadi pegang itu, kalau kita bisa disiplin, sekolah kita akan bisa terus ya. Jangan ribut, jangan kembali lagi. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Salam semua untuk anak-anakku tercinta dan salam hormat untuk para kepala sekolah dan para guru. Terima kasih.